أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المتفرد للربوبية وألوهية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله إلى الناس كافة بالتوحيد والشريعة السمحة. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita melanjutkan kajian kita, melanjutkan pembahasan kita tentang sebuah kitab yang merangkum hadis-hadis agung dari Rasulullah SAW yang sekian banyaknya, dari ratusan bahkan ribuan hadis, ratusan ribu mungkin, bahkan ada yang bisa merangkum sampai 1 juta. Dari sekian banyaknya hadis ini dipilih oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Beliau merangkum dari sekian banyak hadis ini, dipilih 42 hadis, yang mana hadis-hadis pilihan tersebut itu semuanya memiliki kategori jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu sesuatu hadis yang lafadznya ringkas tapi maknanya dalam. Dan juga 42 hadis ini termasuk porosnya Islam, sehingga apabila kita bisa menguasai 42 hadis ini secara mendetail atau menyeluruh, menguasai secara mendalam, maka seakan-akan kita menguasai Islam secara global, karena Islam terwakili dalam 42 hadis ini. Dan kita sudah ngaji hadis-hadis sebelumnya sampai hadis ke-20 kemarin, kan kita bisa tahu bagaimana kandungan-kandungan hadis-hadis yang dipilih oleh beliau ini. Sekarang kita ngijak pada hadis yang ke-21. Ini juga tentang masalah akidah, yang mana sebelum-sebelumnya kita tentang membahas tentang akhlak. Ini yang hadis 20 kemarin juga masalah akidah. Ini kita bahas lagi masalah akidah. An Abi Amr, diriwayatkan oleh sahabat Abi Amr, wakila, dan dikatakan Abi Amrah, ada yang mengatakan namanya Abi Amrah, yaitu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, berkata sapa Sufyan, qultu, aku bertanya. Jadi Sufyan ini nanya langsung ke Nabi, ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak. Jadi Sufyan bin Abdullah ini menanyakan suatu pertanyaan yang ringkas, tapi dia pengen jawaban yang dengan jawaban itu menjadikan pedoman hidup dia. Wahai Nabi, berilah saya perkataan di dalam Islam yang mana perkataan ini akan saya pegang sampai saya mati. Jadi perkataan yang ringkas, tapi dengan wasiat dari Nabi ini akan dipegang oleh Sufyan bin Abdullah sampai mati. Maka Nabi berkata, Kul amantu billah tsumastaqim. Nabi menjawab, Kul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Jadi kamu bertauhidlah, kemudian istiqomahlah dengan tauhidmu sampai kamu mati. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, rawahu Muslim. Jadi hadis ini termasuk kategori jawami'ul kalim. Jadi Sufyan bin Abdullah ini dia
bertanya pada Nabi satu perkataan yang mau dipakai untuk pedoman hidup dia sampai dia mati. Jadi nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu yang perkataan yang panjang, mau wasiat yang ringkas, tapi itu bisa dijadikan sandaran sampai dia mati. Nabi cuma jawab, Qul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah dengan perkataan. Jadi kamu bertauhidlah sampai mati. Itu ringkas loh, tapi ternyata maknanya nggak sesimpel itu. Jawaban Nabi ini ternyata juga sama dengan ayat yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Ahqaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Jadi sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian dia istiqomah dengan perkataannya itu, maka dia tidak akan sedih dan tidak akan khawatir. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, "Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Jadi sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, dia bertauhid, kemudian dia istiqomah dengan tauhidnya itu. Jadi dia bertauhid mengatakan Tuhanku adalah Allah, betul-betul bertauhid dengan bertauhid yang sungguh-sungguh. Kemudian dia istiqomah dengan tauhidnya itu, maka di akhir hayatnya menjelang dia wafat nanti, di mana saat-saat itu adalah saat yang paling mencekam. Ketika orang menghadapi sakaratul maut, dia mikir dia akan meninggalkan anaknya, dia akan meninggalkan istrinya, dia akan meninggalkan seluruh keluarganya, dia akan meninggalkan seluruh hartanya. Dalam kekhawatiran yang sangat, dia akan menghadapi dunia yang baru, dia akan masuk dalam alam barzakh, dia akan masuk dengan menghadapi pertanyaan malaikat yang harus dia lalui. Kemudian dia harus mengalami kekhawatiran setelah itu, ketika dibangkitkan dari kubur, kemudian di padang mahsyar, ketika mizan atau yaumul hisab, kemudian nanti ketemu dengan sirat. Kalau bisa lolos nanti ketemu lagi dengan al-qantarah, baru bisa masuk surga. Kalau enggak gitu, ketika sirat enggak lolos, nyemplung di neraka. Dia mengalami kekhawatiran seperti itu ketika menjelang akhir hidupnya, ketika menghadapi sakaratul maut. Di saat itulah ketika dia tauhid dan istiqomah, malaikat datang. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Malaikat datang mengatakan, "Alla takhafu wa la tahzanu." Dah tenang. Enggak usah khawatir, enggak usah enggak usah susah. Makanya ini pernyataan yang sangat menenangkan ketika seseorang akan menghadapi kematiannya. Ini ternyata tidak semua orang bisa mencapai hal ini. Siapa yang bisa mencapai hal ini? Siapa yang bisa ditenangkan oleh malaikat ketika dia betul-betul dalam kekhawatiran yang sangat khawatir? Yaitu orang-orang yang bertauhid sampai dia mati. Istiqomah dengan tauhidnya sampai mati. Jadi perkara tauhid ini bukan perkara yang ringan, saudara. Kalau kita ingat-ingat, kita sudah ngaji berapa tahun ini? Hampir 2 tahun lebih gitu. Dari pertama kali pembahasan kita bahas tentang tauhid, dan kalau pengen tahu tentang tauhid yang benar, kita belajar tentang jenis-jenis kesyirikan. Habis itu kita belajar tentang 3 pertanyaan kubur, tentang tauhid juga. Habis itu kita belajar tentang perincian rukun-rukun iman. Semuanya mengerucut pada apa? Tauhid. Kita belajar tauhid hampir 2 tahun, setahun lebih. Ini tentang tauhid. Karena apa? Saking pentingnya masalah ini. Saking pentingnya masalah inilah. Kalau kita bisa istiqomah menjaga tauhid kita sampai kita mati, maka tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Malaikat akan datang ketika di saat-saat genting dalam hidup kita, ketika menghadapi sakaratul maut, malaikat datang, alla takhafu wa la tahzan. Ditenangkan oleh malaikat. Kamu jangan takut, jangan sedih. Sopo sing ngrasa ngendingoke, saudara? Wa absyiru bil jannah. Kemudian malaikat tadi mengatakan tempatmu di surga. Masya Allah. Kalau orang seperti ini kan langsung dia
kekhawatiran, semua kekhawatirannya langsung hilang semuanya, bisa menjadi tenang. Nah, ini orang-orang tertentu yang bisa melewati seperti ini. Makanya wasiat ini sebenarnya ringkas, tapi prakteknya susah. Jadi dalam hadis ini wasiat Nabi mewasiatkan pada Sofyan bin Abdullah cuma 2 tok. Aku beriman kepada Allah, ucapkanlah aku beriman kepada Allah, katakanlah tauhid, nyatakanlah tauhid, kemudian istiqomahlah dengan tauhidmu sampai mati. Jadi Rasulullah memerintahkan 2 perkara ini dijalankan, dijadikan pegangan hidup. Kalau kita mengatakan biasanya loh, mindset kita ketika kita mendengar kata istiqomah biasanya apa? Biasanya kalau orang yang istiqomah itu adalah orang yang dia rajin baca Quran terus, sholatnya terus, baca Quran terus, sholat terus, kemudian infaknya terus-terusan, itu kan namanya istiqomah. Padahal yang namanya istiqomah ini adalah nggak cuma perbuatan lahiriah toh, bahkan perbuatan hati, pekerjaan hati kita, akidah, keyakinan kita itu juga butuh istiqomah. Dan yang paling penting adalah justru keyakinan hati kita tentang tauhid kita kepada Allah. Keyakinan kita jangan sampai salah. Ini yang paling penting. Seperti hal yang kita ketahui bahwasanya kata iman, beriman kepada Allah. Aku beriman kepada Allah. Ini kalau menurut versi ahlu sunnah, yang namanya iman ini ada 3 jenis, ada 3 rukun. Qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, kemudian i'tiqadu bil jinan atau keyakinan dengan hati, dan juga amalun bil arkan, pengamalan dengan anggota badan. 3 ini yang ketika Nabi mengatakan aku beriman kepada Allah, berarti cara imannya seseorang itu harus dengan ini, keyakinan dengan hati, kemudian ucapannya juga mengatakan tauhid, kemudian perbuatannya juga menandakan dia bertauhid. Tapi gak cuma sekedar itu dok. Orang yang mengatakan tauhid, dia meyakini dengan keyakinan benar bahwasanya Allah lah yang satu-satunya yang berhak diibadahi, kemudian dilanjutkan dengan ucapan dan perbuatan. Nah, adapun poin pada yang paling penting daripada beriman kepada Allah itu ada 2. Al-imanu biwujudillah. Kita iman dengan keberadaan Allah. Ini insya Allah kalau kita mengatakan kita muslim, ini kita sudah meyakini, mengimani dengan sesuatu yang benar, bahwasanya Allah itu ada. Tapi kalau kita ngomong sekup dunia, ternyata banyak orang yang ateis, nggak percaya dengan keberadaan Allah. Mereka menempatkan akal di atas segalanya, sehingga banyak di antara mereka yang tidak percaya bahwasanya Allah itu ada. Nah, kalau kita mengatakan iman kepada Allah, yang pertama adalah kita mengimani wujudnya Allah, bahwasanya Allah itu ada. Ini membantah keyakinan orang-orang ateis. Yang kedua, al-imanu bitauhidillah. Kita beriman dengan keesaan Allah. Allah itu tauhid. Yang namanya tauhid itu esa dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Allah itu Maha Esa. Baik tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah maupun tauhid asma wa sifat. Kita bicara tentang tauhid rububiyah, bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini. Berarti kita meyakini bahwasanya Allah itu menciptakan, kemudian mengatur alam semesta ini, kemudian Allah juga meramut memelihara alam semesta ini. Ini kita harus betul-betul meyakini hanya Allah lah satu-satunya yang bisa melakukan itu. Allah menciptakan, kemudian mengatur alam semesta ini. Allah tidak pernah sekalipun minta bantuan kepada makhluknya. Ini harus kita yakini betul-betul, karena banyak keyakinan yang salah dari sini. Maksudnya firman Allah mengatakan innallaha yumsikus sama awal ardu an tazula, bahwasanya Allah menahan langit dan bumi supaya tidak hancur. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Enggak akan mungkin ada yang bisa menahan langit dan bumi kecuali Allah, dan Allah tidak meminta bantuan kepada makhluknya. Sehingga ketika kita meyakini hal ini, kita harus tahu betul-betul bahwasanya tidak akan mungkin
ada makhluk yang punya kekuasaan mengatur alam semesta ini. Dan Allah ketika mengatur semuanya ini, mengatur alam semesta ini, nggak pernah sekalipun ngantuk, nggak pernah sekalipun tidur. Betul-betul semuanya dalam kekuasaan Allah setiap saat, setiap detik. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah ngantuk dan juga tidak pernah tidur. Dan tidak pernah Allah merasa berat di dalam mengatur alam semesta ini. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wala ya'uduhu hifdzuhuma. Jadi kursi Allah itu adalah luasnya bagaikan meliputi langit dan bumi, dan Allah sama sekali tidak merasa berat ketika Allah mengatur langit dan bumi. Jadi semua alam semesta ini adalah di bawah kekuasaannya Allah, di bawah pengaturan Allah. Ini harus kita tanamkan. Sehingga keyakinan-keyakinan yang salah terkait masalah ini kita harus buang jauh-jauh. Sehingga kalau kita meyakini misalnya ada Nyi Roro Kidul itu bisa mengatur wilayah pantai selatan, benar apa enggak keyakinan ini? Enggak ada sekalipun dalil yang mengatakan Allah memberikan hak otoriternya haknya kepada Nyi Roro Kidul untuk mengatur pantai selatan, enggak ada. Sehingga ketika kita meyakini hal ini, semua yang terjadi di pantai selatan adalah pengaturan Allah, kekuasaan Allah. Tidak pernah Allah memberikan kuasanya kepada makhluknya. Makanya tidak ada gunanya terus mengadakan ritual larung saji, mengadakan sesajen kepada jin-jin penghuni laut selatan. Ini jelas keyakinan yang keliru, harus dibuang jauh. Kita kembali kepada bahwasanya yang mengatur alam semesta ini hanya Allah. Allah tidak pernah memberikan haknya pengaturan alam semesta ini pada makhluknya sekalipun. Makanya kalau kita meyakini bahwasanya ada wali-wali kutub misalnya, wali ini mengatur wilayah dunia bagian utara, wali ini mengatur wilayah dunia bagian selatan. Ini keyakinan yang keliru. Jangan sampai kita terjatuh dalam keyakinan itu, termasuk kesyirikan. Karena kita harus meyakini hanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, diciptakan Allah, yang ngatur juga Allah. Bahkan jangankan mengatur hal yang gede-gede, menciptakan hal yang besar-besar, hanya menciptakan semisal lalat pun itu tidak mungkin bisa. Ya ayuhan nasu dirba amasalun fastaqimulah. Wahai manusia, Allah memberikan perumpamaan pada kalian, maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban wa la yastama'ulah. Sesembahan yang kalian sembah selain Allah misalnya, itu tidak akan pernah bisa menciptakan meskipun hanya seekor lalat. Sekarang banyak manusia yang menyembah pada Tuhan-Tuhan selain Allah, pada patung, pada berhala, pada apa. Seandainya mereka berkumpul bersatu padu, bahkan seluruh manusia ini bersatu padu dengan jin sekalipun, manusia dan jin bikin lalat itu gak akan mungkin bisa. Lalat hewan sekecil itu dengan sempurnanya penciptaannya, dengan desain yang sangat detail yang tidak akan mungkin bisa ditiru oleh makhluknya. Gak akan mungkin ada orang yang bisa menciptakan semisal lalat, bisa terbang dan lain sebagainya, yang hewan kecil seperti itu dengan komposisi yang sangat sempurna. Ini lalat. Belum yang lain-lain, belum makhluk Allah yang besar. Makanya dalam hadis qudsi Allah juga berfirman terhadap orang-orang yang bikin makhluk-makhluk seperti bikinannya Allah. Wa man atlau mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi fa yakhluqu habbah wal yakhluqu dzarrah. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang pergi membuat ciptaan dengan ciptaan, misalnya bikin penyerupaan seperti halnya ciptaannya Allah, bikin patung, bikin gambar-gambar yang itu adalah makhluk-makhluk hidup yang Allah ciptakan. Kalau bisa, Allah nantang nih, kalau bisa bikin biji yang cuma sedikit, yang satu biji tok itu loh, ditanam di dalam tanah, bisa tumbuhan dari biji yang sekecil itu, bisa tumbuhan yang gedenya kayak gitu. Kalau bisa bikin kayak gitu, atau semut kalau bisa. Ini adalah bahasa tantangan dari Allah kepada akal manusia yang menyembah kepada selain Allah.
Padahal Allah yang sebagian itu menciptakan segalanya. Ini tidak pantas untuk kita syirikan dengan hal-hal yang lain. Ini adalah contoh misalnya itu tadi. Kita mentauhidkan Allah dari sisi Allah Maha Pencipta. Allah menciptakan segala, mengatur segalanya. Kita nggak boleh syirik kepada Allah dengan segala sesuatu. Kemudian apa namanya? Tauhid asma wa sifat misalnya. Asma wa sifat, dalam sifat-sifatnya Allah itu adalah maha segalanya. Ini kita nggak boleh mensyirikkan Allah dari sisi ini. Misalnya dalam firman-Nya surat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun. Allah tidak serupa dengan siapapun dan dengan apapun. Jadi kalau misalnya kita mendengar Allah punya sifat maha mendengar, kan kita sering dengar kan? Semua sifat Allah itu pasti ada mahanya. Maha mendengar, maha melihat, maha tinggi, maha besar. Semuanya ada mahanya. Ketika kita mendengar Allah maha mendengar, berarti pendengaran Allah itu beda dengan pendengaran makhluk seperti kita ini. Pendengaran kita ini terbatas. Kalau tembok agak jauh dikit udah gak dengeran. Ada frekuensi di atas misalnya, ada di bawah ultrasonik atau infrasonik kita nggak bisa mendengarkan. Nah kalau pendengaran Allah itu luas, semuanya bisa didengarkan oleh Allah. Semua kejadian-kejadian ini semuanya bisa didengarkan oleh Allah. Ini yang harus kita ketahui. Misalnya Allah maha punya sifat maha berilmu. Allah punya ilmu. Yang kita harus ketahui bahwasanya ilmu yang Allah miliki beda dengan ilmunya manusia. Kita manusia ini terbatas. Kita lahir dari kecil ini sama sekali nggak ngerti apa-apa. Baru kemudian didahului dengan kebodohan, baru setelah tambah umur, tambah dewasa, baru kita tahu. Dan ilmunya Allah tidak didahului dengan kebodohan. Dan ketika kita sudah pintar, itu pun kita juga terkena penyakit yang namanya lupa. Jadi asalnya tahu, lupa. Beda dengan ilmunya Allah. Allah itu tidak akan mungkin lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak akan mungkin lupa. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah tidak akan salah dan juga tidak pernah lupa. Jadi ketika kita membahas seluruh sifat Allah, maka kita harus meyakini bahwa semua sifat Allah itu sempurna. Dan tidak boleh kita menyekutukan, menyamakan makhluk dengan sifatnya Allah. Misalnya Allah maha mendengar. Kita tidak boleh meyakini bahwasanya ada selain Allah yang maha mendengar. Misalnya kita ada sebagian kaum muslimin yang berlebihan kepada Nabi Muhammad. Sampai kita berdoa di sini, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad maha mendengar? Nabi Muhammad yang dimakamkan di Madinah sana, apakah bisa mendengar perkataan kita? Ketika kita meyakini berdoa, langsung menyebut Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, itu berarti kita syirik kepada Allah dari sisi apa? Dari kita menyamakan Nabi Muhammad maha mendengar. Itu tidak boleh. Apalagi selain Nabi Muhammad. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya. Beliau di mana posisinya? Beliau ulama besar pada masanya memang. Tapi ketika beliau sudah wafat, dikubur di dalam tanah, beliau berada di alam barzakh, apakah mungkin bisa mendengar doa kita? Tidak mungkin. Ketika kita berdoa menyebut namanya, kita meyakini bahwa beliau maha mendengar, maka ini termasuk adalah kesyirikan. Mengetahui ilmu gaib, contoh lagi. Mengetahui ilmu gaib, tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah. Bahkan ketika Allah hanya memberikan ilmu gaib sedikit ilmunya kepada para nabi dan para rasulnya. Misalnya malaikat-malaikat itu hanya tahu sedikit ilmu gaib. Para nabi juga diketahui hanya sedikit ilmu gaib yang dibukakan kepadanya. Makanya Nabi mengatakan besok akan terjadi begini, besok akan terjadi begini. Itu memang Nabi dikasih ilmu oleh Allah sedikit. Tapi tidak semua ilmu gaib kita ketahui. Tahu-tahu kita sekarang ini percaya ada dukun yang bisa mengetahui masa depan. Oh besok akan terjadi begini, begini, begini. Kok dipercaya? Ini namanya syirik. Bahaya. Dia meyakini bahwasanya dukun ini bisa mengetahui masa depan. Dari mana tadi? Enggak ada dalilnya sama sekali. Paham ya? Jadi
kita harus betul-betul bertauhid, mengesahkan Allah dari sisi ini. Makanya di sini mengatakan amantu billah, iman kepada Allah. Ini enggak sekedar iman tok. Ternyata harus mentauhidkan Allah dari segala sisinya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan lebih pola lagi yang paling utama adalah tauhid uluhiyah, yaitu kita hanya beribadah kepada Allah. Ini yang setelah kita mengimani, kita meyakini bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan alam semesta, hanya Allah lah yang mengatur segalanya. Maka konsekuensinya daripada keimanan seperti itu adalah kita hanya beribadah kepada Allah. Tok. Tidak menyerahkan ibadah kita kepada orang lain, kepada yang lain. Jelas dalam surat Al-Fatihah sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai ya Allah, iyyaka na'budu, hanya Engkaulah, hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Ibadah itu jenisnya banyak. Ibadah itu jenisnya banyak. Hanya kepada Allah kami beribadah, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah, pada Engkaulah kami minta pertolongan. Jadi ketika kita menyerahkan ibadah kita, termasuk jenis-jenis ibadah itu banyak. Bertawakal, bernazar, khauf, rasa takut, rasa harap, itu hanya kepada Allah tok. Tawakal, kemudian berdoa, ini betul-betul harus kita serahkan kepada Allah. Ketika kita Nabi wasiat Nabi, kul amantu billah, katakanlah bahwasanya kamu iman kepada Allah, aku beriman kepada Allah. Konsekuensi dari pernyataan ini adalah kita menyerahkan ibadah kita hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah. Termasuk berdoa. Berdoa ini adalah bentuk penghambaan, gambaran penghambaan yang paling sempurna ya dari doa ini. Betul-betul dari seseorang itu ketika berdoa itu adalah wujud benar seorang hamba menyatakan kelemahannya kepada Tuhannya. Ya Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Allah. Dia betul-betul dia bersikap sebagai hamba, merendahkan diri di hadapan Allah, kemudian dia meminta kepada Allah. Nah, kalau kita serahkan ibadah ini kepada yang lain, ini termasuk syirik. Minta pertolongan kepada jin penunggu. Jin, misalnya ada tempat-tempat serem, kita takut kepada ini. Kita harus tahu memang istilahnya jin ini juga bisa mengganggu kita, istilahnya memberikan mudarat kepada manusia itu bisa. Tapi bukan berarti kita harus merendahkan diri di hadapan jin. Ini yang keliru dari sini. Sikap kita yang keliru adalah di sini. Banyak sebagian manusia ini merendahkan diri di hadapan jin agar minta perlindungan kepada jin, agar tidak diganggu, agar tidak kalau lewat bawah terowongan itu saya pernah sering kaget itu. Tahu-tahu orang langsung ting. Apa? Takut. Kula nuwun sik nanggone penunggu terowongan itu tin. Kenapa seperti itu? Karena keyakinan dia bahwasanya kalau dia nanti enggak kula nuwun, dia akan tertimpa mudarat. Masya Allah. Dia lupa bahwasanya yang memberikan manfaat dan mudarat adalah hanya Allah. Tidak akan mungkin jin bisa memberikan mudarat kalau tidak diizini oleh Allah. Jadi kita harus betul-betul menggantungkan keyakinan kita kepada Allah. Yang bisa memberikan kita manfaat ataupun mudarat hanya Allah, bukan jin. Seandainya jin bisa ganggu kita betul-betul itu atas izin Allah. Jadi tidak perlu kita menggantungkan keyakinan pada seperti itu, pakai jimat, pakai dan lain biar selamat. Kemudian kita menyerahkan sesajen. Ini jelas keyakinan yang keliru yang bisa merusak tauhid kita. Nah, kalau keyakinan tauhid kita rusak, bahaya. Makanya di sini adalah ketika kita mengatakan innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah dengan pernyataan itu maksudnya dia tidak pernah menyebutkan Allah dengan sesuatu pun. Ini yang harus kita camkan, kita belajar seperti ini.
belajar tentang tauhid, betul-betul bertauhid kepada Allah, meyakini Allah lah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Allah yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang memberikan rizki kita, yang memberikan mudarat kepada kita, yang memberikan manfaat kepada kita, itu hanya Allah. Maka kita serahkan seluruh ibadah kita kepada Allah. Tidak boleh kita menyembelih atau menyembelih untuk selain Allah. Tidak boleh kita bernadar untuk selain Allah. Tidak boleh kita berdoa untuk selain Allah. Meskipun itu orang-orang soleh misalnya, kita menyerahkan doa kita datang ke kuburannya Syekh Fulan, Wali Fulan misalnya, kita datang ke sana minta doa kepada penghuni kubur, ini hukumnya syirik, bahaya. Kalau kita datang, kita mendoakan kepada penghuni kubur, itu adalah seperti pelajaran kita sebelumnya, boleh. Kita ziarah kubur itu hanya ada dua manfaat. Kita datang ziarah kubur itu hanya dua manfaat. Kita mendoakan kepada penghuni kubur agar dilapangkan kuburannya, agar diringankan siksanya seandainya dia disiksa, agar dimudahkan dia di alam kubur. Yang kedua, kembali kepada diri kita, kita bisa mengingat kematian. Selebihnya itu enggak ada. Tidak boleh. Paham ya? Nah, dari sini adalah kita harus istiqomah dengan itu. Kita tauhid dengan sungguh-sungguh, kita membersihkan semua keyakinan yang salah, membersihkan semua praktek-praktek ibadah kita yang salah. Kemudian dia istiqomah dengan tauhid itu sampai mati. Gampang no, betul nggak niku? Angel. Kenapa? Ya kita praktek keseharian kita, lihat masyarakat di sekitar kita. Ternyata lebih berat, hanya sekedar tauhid tok. Ternyata istiqomah di dalam tauhid itu adalah lebih berat. Makanya sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengatakan a'zamul karamah luzumul istiqomah. Karamah yang paling agung, karamah yang terbesar adalah orang itu bisa melazimi istiqomah. Baik istiqomah di dalam keyakinannya, istiqomah dalam ucapannya, istiqomah dalam perbuatan-perbuatannya. Makanya sebagian orang menyangka bahwasanya karomah itu mungkin iso terbang, iso mabur, iso berjalan di atas air, bisa sakti ditembak orang mempan. Itu mengatakan bahwasanya itu karomah. Bukan. Itu bukan karomah. Karena Nabi Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan seperti itu. Sahabat-sahabatnya nggak pernah dikon sakti, nggak pernah dikon iso mabur, nggak pernah. Cuman ya itu tadi. Kul amantu billah tsumastaqim. Kamu bertauhid, kemudian istiqomahlah. Makanya Allah memuji orang-orang yang istiqomah dengan hal seperti itu. Karena zaman sekarang ini termasuk zaman yang berat untuk istiqomah di dalam kebaikan. Istiqomah dalam keyakinan, istiqomah dalam ucapan, istiqomah dalam perbuatan, ini berat, cobaannya banyak. Banyak syahwat yang berkeliaran kita di era sekarang ini. Hal-hal yang bisa menimbulkan syahwat itu banyak, dan juga syubhat juga banyak. Kaum ateis, kaum liberal, kemudian firqah yang menyimpang itu semua menuliskan syubhat-syubhatnya di internet, sehingga semua orang bisa membaca syubhat-syubhat mereka. Orang yang asalnya istiqomah di dalam tauhid bisa menggok karena membaca syubhat-syubhat itu. Ini bahaya. Makanya melazimi istiqomah adalah suatu hal yang berat. Jadi yang paling penting di antara semuanya ini adalah istiqomah di dalam keyakinan kita. Coba kita lihat fenomena di sekitar kita. Muslim yang bertauhid itu termasuk minoritas. Berapa miliar manusia di dunia ini yang menyembah pada Nabi Isa? Miliaran. Berapa miliar manusia ini di dunia ini orang yang menyembah pada Siddhartha Gautama misalnya, pada Konghucu misalnya. Ini semuanya menyembah pada sapi bahkan. Berapa miliar manusia yang Islam? Minoritas. Makanya ternyata seperti ini, wasiat Nabi ini gak gampang. Karena banyak orang yang syubhat lebih mendominan pikirannya. Makanya kita
harus betul-betul selamat. Bagaimana kita selamat? Ya kita berusaha bertauhid dengan tauhid yang benar, dengan meyakini itu tadi. Bahkan di antara kaum muslimin pun gitu. Di antara kaum muslimin pun yang tauhidnya benar-benar tauhid juga ternyata cuma sedikit. Banyak di antara mereka yang keliru tauhidnya, keliru dalam berislamnya. Berapa banyak kaum muslimin yang mempercayai omongan dukun-dukun, mempercayai adanya jimat-jimat, mau mempercayai adanya hari baik yang buruk, mengaku muslim, tapi ketika mau punya hajat, pedomannya apa? Primbon, buka primbon, akhirnya pengen tahu hari baiknya hari ini, hajatnya harus hari ini. Takut kalau nanti nggak menyelisih itu nanti ada kenapa-kenapa. Padahal yang mengatur semuanya adalah Allah. Tapi dia takut dengan sesuatu yang seperti itu. Berapa banyak kaum muslimin yang meyakini tatoyur, pamali. Kalau begini nanti begini, kalau begini nanti begini. Nah, keyakinan ini ternyata kaum muslimin juga banyak yang keliru. Makanya di dalam kita melazimi istiqomah ini di zaman sekarang ini termasuk cobaannya berat. Orang yang melazimi istiqomah di dalam tauhid itu akan dikatakan orang yang aneh, akan dikatakan orang yang ora umum, akan dikatakan orang yang sok. Itu kenyataan yang terjadi seperti itu. Makanya kita harus betul-betul melazimi istiqomah di dalam dan bersabar atas gangguan yang timbul atasnya. Nah, di dalam kemudian pembahasan selanjutnya bahwasanya di dalam kita istiqomah ini bukan berarti tidak disyaratkan tidak pernah keliru, tidak pernah salah. Jadi jangan salah ya. Ketika kita sudah bertauhid, kita istiqomah bukan berarti kita tuh benar terus. Itu bukan termasuk syarat istiqomah. Paham ya? Karena apa namanya? Orang melazimi istiqomah itu berat. Dan Allah berfirman ya, memang Allah berfirman agar kita betul-betul istiqomah. Misalnya Allah berfirman fastaqimu ilaihi wa astaghfiru. Istiqomahlah kepada Allah dan minta ampunlah kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang istiqomah itu bisa saja dia terjerumus dalam kesalahan. Mungkin. Karena bukan berarti orang yang istiqomah itu pasti lurus terus, benar terus, bukan. Tapi yang dinamakan istiqomah itu adalah orang ketika dia sudah berusaha lurus, ternyata dia terjatuh dalam kesalahan, dia segera kembali kepada Allah. Jadi ketika sewaktu-waktu dia menggok, langsung dia sadar, istighfar, kemudian kembali lagi ke jalur yang benar. Bukan berarti istiqomah itu nggak pernah salah sama sekali, bukan. Karena jiwa kita itu pasti mengajak kepada yang buruk. Seperti halnya doa Nabi, wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Nabi berlindung dari jeleknya jiwa-jiwa yang buruk. Nabi berlindung dari seperti itu. Maka Nabi saja berlindung, apalagi kita. Kita pasti jiwa kita masih ngajak kepada kejelekan-kejelekan. Nah, orang yang berusaha istiqomah, sudah benar tauhidnya, sudah benar amalannya, sudah benar ucapannya, meleset menggok sewaktu-waktu, yaitu kodarnya seperti itu ada. Tapi segera setelah dia melenceng, balik lagi ke jalur yang benar. Makanya dari situlah yang sabda Nabi yang pernah kita pelajari sebelumnya, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah di mana kalian berada. Jadi takwa itu harus betul-betul kita jadikan seperti halnya baju. Walibasut taqwa huwa khair. Jadi baju ketakwaan itu adalah baik. Maksudnya baju itu Allah menggambarkan takwa sebagai baju, berarti kita harus kita menggunakan ketakwaan untuk menutupi sekujur tubuh kita. Seperti halnya baju. Kita berusaha semaksimal mungkin selalu bertakwa kepada Allah dalam segala kondisi. Tapi itu susah. Gak akan mungkin, mustahil seseorang itu bisa bertakwa terus tanpa kesalahan.
Makanya dalam firman Allah itu fastaqimu ilahi wastaghfiru Fusilat. Istiqomalah kalian di jalan lurus kepada Allah dan minta ampunlah kepada Allah. Karena apa? Karena sudah pasti seseorang berusaha istiqomah sekuat apapun itu pasti menggok. Pasti dia akan tergelincir. Nah, yang istiqomah yang dinamakan istiqomah adalah ketika dia sudah berusaha lurus dan dia sudah berjalan menujunya, ketika dia tergelincir segera kembali kepada Allah. Yang tidak boleh itu adalah ketika dia sudah menyimpang itu dia terus-terusan di dalam penyimpangan itu dan tidak segera kembali kepada Allah. Ini yang enggak boleh. Makanya dalam surat Ali Imran walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Jadi orang-orang yang dinamakan orang yang bertakwa yaitu ketika mereka mengerjakan kesalahan maka zakarullah segera ingat kepada Allah. Zakarullah fastaghfiru lidzunubihim, minta ampun kepada dosa-dosa mereka. Fama yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu, dan dia tidak terus-menerus dalam kesalahan tersebut. Ini kuncinya di sini. Kalau dia bedanya orang yang istiqomah dengan orang yang tidak istiqomah. Kalau dia orang yang tidak istiqomah, dia sudah pernah lurus. Ketika dia menggok, dia lurus, dia terus-terusan menggok ini. Dan dia berlezat-lezatan dengan menggoknya ini. Dan orang balik-balik meneh. Nah, kalau orang yang istiqomah, ketika dia berusaha lurus, suatu saat tergelincir, segera ingat kepada Allah, istighfar, kemudian kembali lagi. Ini yang berat di sini, istiqomah sampai meninggal. Ini yang kita butuhkan dalam masa-masa sekarang ini. Namanya kalau orang yang tidak istiqomah, bahaya itu nanti. Di akhir hidupnya tidak dapat jaminan. Jaminannya dari Allah bagaimana tadi? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi ketika orang-orang janjinya Allah, orang-orang yang dia berusaha mengatakan Tuhanku ada Allah, dia bertauhid, kemudian dia istiqomah dengan tauhidnya sampai mati, maka di akhir hidupnya Allah akan mengirimkan malaikat yang menenangkan dia di masa-masa yang paling gentingnya. Ini janji Allah kepada orang yang istiqomah. Dan ini tidak didapatkan kepada orang yang tidak istiqomah. Bahaya kalau kita tidak istiqomah dengan tauhid kita menggok, kita melenceng dari tauhid, maka kita tidak mendapatkan janji itu. Dan kita akan merasakan orang yang melenceng tauhidnya, tidak bertauhid, tauhidnya bermasalah, maka di akhir hayatnya dia tidak ditenangkan oleh Allah. Bahkan sebagian mereka mendapatkan su'ul khatimah, mati dengan keadaan jelek. Seharusnya di akhir hayatnya dia mengatakan la ilaha illallah, dengan mudahnya dia mengatakan la ilaha illallah, ternyata enggak. Ini yang bahaya. Dalam keadaan bermaksiat atau dalam keadaan yang lain, ini yang bahaya. Paham ya? Jadi istiqomah sampai mati. Tauhid dengan tauhid yang benar, kemudian dia istiqomah dengan tauhidnya itu sampai mati. Dan yang berikutnya, bagaimana caranya agar kita istiqomah? Kiat-kiat bagaimana caranya agar kita istiqomah? Yang pertama, agar kita bisa istiqomah, yaitu kita berdoa kepada Allah. Ini yang paling penting. Kita mengakui kelemahan kita, bahwasanya hati kita, perbuatan kita semuanya itu dalam genggaman Allah, maka tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita minta kepada Allah. Doa yang paling manjur, mustajab sebenarnya adalah doa kita dalam doa Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ini doa ini luar biasanya bagaimana kita mengawali surat Al-Fatihah ini. Kita awali semuanya kepada pujian-pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur alam semesta, Ar-Rahmanir Rahim, Zat yang Maha mengasihi semuanya, orang
yang beriman maupun tidak beriman di dunia, kemudian orang yang mengasihi dan yang mengasihi orang-orang beriman di akhirat. Maliki yaumiddin, dan yang merajai hari pembalasan besok. Semua raja-raja, semua penguasa-penguasa di dunia itu hina di hadapan Allah. Hanya Allah lah yang menguasai hari pembalasan. Kemudian setelah itu Maliki yaumiddin, jadi kita mengakui iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai ya Allah, hanya kepadamu lah kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami minta tolong. Coba doa sudah diawali mukadimahnya itu dengan pujian kepada Allah, kemudian bentuk penghambaan kita kepada Allah, kemudian kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Ini doa ini nek dihayati bener sebenarnya. Ini luar biasa kandungannya. Cuman masalahnya saking apale Al-Fatihah itu kadang-kadang kita tuh kayak otomatis moro-moro amin lho, mau maca apa saking apale. Padahal kalau kita renungi kandungan di dalamnya, Masya Allah, itu betul-betul doanya itu bisa betul-betul mustajab. Kapan? Kalau kita meyakini doa itu. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kamu di saat kamu yakin dengan ijabahnya. Lah gimana kita yakin dengan ijabah kita? Kita doanya itu ngambang. Innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin. Allah tidak akan mengijabahi doanya orang yang lalai. Lah kalau kita lalai bagaimana mungkin kita Allah mengabulkan doa kita? Moco ihdinas siratal mustaqim ping 17. Tapi dia hatinya lalai dari doa itu, ya Allah tidak akan mengabulkan. Makanya bagaimana caranya? Kita berusaha merenungkan kandungan-kandungan di dalam bacaan Al-Fatihah kita. Karena itu luar biasa. Ihdinas siratal mustaqim itu kalau misalnya kita belum dapat hidayah, kita doa agar minta hidayah. Kalau kita sudah dapat hidayah, kita doa minta supaya istiqomah di dalam hidayah tersebut. Itu kandungan ihdinas siratal mustaqim seperti itu. Itu kan kandungan yang luar biasa. Nah, kalau hati kita lalai, kalau dipijet kayak seakan-akan kita itu tinggal play langsung jalan sendiri, orang menggok-menggok. Pikirannya misalnya seandainya kita mikir yang lain pun amin, saya tekan amin ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ya kan wis mlaku dhewe. Seandainya bahkan ketika kita mikirkan yang lain tuh bisa baca. Ini bukan seperti ini tujuannya kita. Sholat itu bukan seperti itu. Nah, coba sekali-kali dibenahi masalah doa kita. Karena dengan kita minta ihdinas siratal mustaqim, kita minta dijalankan ditunjukkan jalan yang lurus, yaitu kita bertauhid kepada Allah. Kemudian doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, misalnya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas petunjukmu. Ini doa yang luar biasa kita baca setelah sholat misalnya. Ini kita baca, sering kita baca di sepertiga malam, kita baca agar Allah tetapkan hati kita bisa bertauhid kepada Allah dan istiqomah di dalam tauhid kita. Misalnya doa, salah satu kita menurunkan doa zikir pagi petang. Salah satu doanya kan Allahumma afini fi jasadi, Allahumma afini fi basari. Kemudian ya Allah, selamatkanlah jasadku, selamatkanlah pandanganku. Intinya kita minta pada Allah agar kita istiqomah di dalam tauhid. Ini yang pertama, kiat-kiat istiqomah, yaitu kita berdoa kepada Allah. Kita berusaha meyakini, merenungkan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Kemudian yang kedua, itu kita tidak ujub, tidak merasa berbangga diri dengan apa yang sudah kita raih. Nah, misalnya kita sudah selama ini sudah berpuluh-puluh tahun kita sudah ngaji, sudah tahu tentang mana syirik, mana tauhid misalnya, kita bisa membedakannya, kita sudah menjalankannya. Kita jangan pernah ujub bahwa kita berada di jalan yang benar. Sampai mati itu bukan berarti. Karena kita nggak tahu akhir hidup kita bagaimana.
Karena innamal amalu ikhwatin. Sungguhnya amalan itu tergantung penghujungnya nanti. Kita nggak tahu penghujung hidup kita itu bagaimana. Makanya jangan sekali-kali kita merasa ujub ketika kita sudah berada di jalan yang benar. Bahkan sekelas Nabi Muhammad SAW saja itu menyerahkan semuanya kepada Allah. Nabi yang mengislamkan, yang memberikan petunjuk kepada sahabat-sahabatnya itu Nabi tetap menyandarkan semuanya kepada Allah. Dalam perang Khandaq misalnya, ketika Nabi dan para sahabatnya menggali parit, Nabi memotivasi, "Wallah laulallah mahtadaina, wala tasaddaqna wala shalaina." Ya Allah, demi Allah, seandainya bukan karena Allah, maka kami tidak akan mendapatkan hidayah dan kami tidak akan pernah sedekah dan tidak pernah akan sholat. Ini Nabi Muhammad SAW menyandarkan kepada Allah. Lah apalagi kita ini siapa? Makanya jangan pernah ujub kepada amalan kita. Bahkan Nabi Muhammad saja istilahnya itu keyakinannya, istiqomahnya juga di tangan Allah. Sampai disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra itu, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzina auhayna ilaika litaftari 'alaina ghaira wa idzal lattakhaduka khalila. Dan orang-orang kafir itu wahai Muhammad, mereka hampir saja karena syubhat-syubhat mereka itu kuat, hampir saja mempengaruhimu. Laula an tsabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Seandainya aku tidak menguatkan hatimu Muhammad, maka kamu akan condong kepada mereka. Lalu Nabi Muhammad itu seperti itu. Orang yang oleh Allah langsung diberikan wahyu, itu hatinya dipegang oleh, dikuatkan hatinya oleh Allah. Lah kita ini sombong. Kita jangan pernah merasa sombong. Jangan pernah merasa ujub dengan diri kita. Makanya kita harus tetap tawadhu, bahwasanya semuanya dari Allah, kita serahkan kepada Allah. Jangan berbangga dengan diri kita. Dan jangan dengan seperti itu konsekuensinya, kalau kita nggak boleh bangga dengan diri kita tidak boleh meremehkan orang lain. Kita lihat saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah misalnya, masih tauhidnya bermasalah, masih terjerumus dalam kesalahan-kesalahan. Kita doakan mereka, jangan kita cibir mereka, jangan kita rendahkan mereka, karena kita nggak tahu akhir hidup mereka, kesudahan mereka bagaimana, kita nggak tahu. Siapa tahu nanti di akhir hidupnya Allah memberikan hidayah sehingga bisa bertauhid dengan benar dan istiqomah dengan tauhidnya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu kita mengambil sebab-sebab agar kita bisa istiqomah. Jadi salah satu sebab agar kita bisa istiqomah yaitu berteman dengan orang-orang yang soleh. Kita berusaha nyari teman yang selalu mengingatkan kita kepada Allah, yang selalu mengingatkan kita kepada tauhid, menjaga batasan-batasan Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Ini yang susah di era sekarang ini. Kita nyari teman yang sama-sama bisa mengingat akhirat. Soalnya seenek-enek konco biasanya ya, teman itu bisa karena sama-sama kecocokan dalam masalah keduniaan. Foto-foto senang jeep misalnya, foto-foto senang bal-balan, seperti ini, teman di dunia seperti ini banyak. Nah, kita nyari teman yang ngajak kita kepada ingat kepada Allah. Nah, kalau sudah dapat jangan lepaskan, karena Allah merintah untuk bersabar di atasnya. Wasbir nafsaka ala ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Sabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru kepada Tuhannya di waktu pagi dan petang. Maksudnya ya, yang namanya berteman itu mesti ada seleknya. Tapi kalau kita sudah punya teman seperti itu, sabar. Karena itu yang bisa membuat kita istiqomah di dalam ketakwaan kita kepada Allah, istiqomah di dalam tauhid ya orang-orang seperti ini. Makanya bersabarlah terhadap orang-orang seperti itu. Karena almar'u ala dini khalilihi. Jadi seseorang itu dilihat dari agama temannya. Kalau teman-teman kita teman-teman yang baik, teman-teman ngaji, sama-sama mengingat pada Allah, maka dia juga akan terbawa dengan teman-temannya itu. Kemudian yang terakhir yaitu menjauhi segala sebab penyimpangan.
Ini yang paling ya termasuk penting juga karena hal ini bisa mempengaruhi seseorang. Yang penyimpangan-penyimpangan ini ada dua sebab, yaitu syahwat maupun syubhat. Yang namanya syahwat itu adalah hal-hal yang bisa mempengaruhi, misalnya yaitu tadi syahwat, membangkitkan syahwat kita. Ini di dunia sekarang ini misalnya kita nggak mungkin hampir tidak bisa menutup mata, menundukkan pandangan dari keharaman-keharaman. Nah, ini kita berusaha seminim mungkin, karena ya hampir tidak mungkin gitu. Tapi kita berusaha seminim mungkin terjatuh dalam hal-hal yang menimbulkan syahwat. Kemudian syubhat juga seperti itu. Semua orang di zaman seperti ini bisa menuliskan pemikiran-pemikiran mereka, syubhat-syubhat mereka. Orang yang misalnya orang Nasara, orang Yahudi itu juga menuliskan, mereka misalnya biar membuat orang itu menjadi ateis, mereka banyak menebarkan syubhat-syubhat yang meragukan tentang kekuasaan Allah misalnya, sehingga orang baca itu bisa terpengaruh dengan syubhatnya orang-orang ateis atau syubhatnya orang-orang liberal yang mengatakan semua agama ini sama aja, bahwasanya Quran ini sudah tidak relevan zaman ini. Quran itu hanya relevan 14 abad yang lalu, diturunkan nabinya orang Arab, bahasanya bahasa Arab, itu hanya relevan 14 abad yang lalu. Sekarang ini udah nggak relevan. Kita harus, Quran itu nggak harus dibaca tekstualnya, tapi harus kontekstual misalnya. Mereka bikin Quran terjemahan sendiri. Nah ini bahaya nih, kalau ini sampai masuk ke dalam sini. Orang yang asalnya lurus bisa menggok, kalau dia nggak kuat pijakannya. Dan banyak sekali syubhat-syubhat yang tersebar di medsos misalnya, di internet. Kalau kita nggak selektif, itu bisa mempengaruhi pikiran-pikiran kita yang bisa mengganggu tauhid. Paham ya? Nah, makanya di sini adalah hal-hal yang tauhid dan istiqomah ini dua hal yang sebenarnya dikatakan Nabi itu kalimat yang ringkas tapi maknanya dalam, yaitu tadi. Karena wasiatnya Nabi kepada Sufyan bin Abdullah tadi ya gitu. Kamu nyatakanlah iman kepada Allah, kemudian istiqomah. Ini kan istilahnya wasiatnya pendek, tapi ini ternyata prakteknya susah. Makanya kita berusaha mempraktekkan hal itu. Kita berusaha tauhid, kita mentauhidkan dengan yang benar, yang sudah kita pelajari sebelumnya yang sampai setahun lebih itu coba kita pelajari lagi, kita perdalam lagi, kita praktekkan sampai mati. Jangan sampai keyakinan-keyakinan yang merusak pikiran kita sehingga mengganggu tauhid kita. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.